Maksudnya gue nggak mau di social media pura-pura, di tempat kerja gue pura-pura, gue nggak mau gitu. I wanna live as comfortably as I can be. Selamat datang kembali di The Industry, presented to you by Oppo. Sebuah acara mingguan tentang segala hal yang berhubungan dengan industri perfilman Indonesia. Di mana saya, Arifin Putra, ngobrol dengan orang-orang berbakat yang memiliki passion yang sama dengan saya, cinema. So, without further ado, let's roll! Hai Tara, apa kabar? Hi, very good Finn, how are you? I'm good. Ini dengar-dengar baru pindah nih, ini rumah yang baru nih. Well, it's an apartment and yeah, we just moved in. Banyak orang tuh penasaran dengan lo, dengan Tara Basro gitu. Jadi palingan Masa sih? mungkin lo bisa ceritain dulu, lo awalnya bisa masuk dunia acting itu gimana sih ceritanya? Awalnya itu tanpa direncanakan karena ikutan audisi musical. Itu pun nggak Musical keterima. apa? Musical On Rock. On Oh, Rocknya Bang ikut Joko. On Rock. Audisi. Tunggu, itu casting pertama, itu audisi pertama? Audisi pertama ever. Wow, audisi pertama langsung Joko Anwar ya? Wow, oke. Tapi nggak keterima. Ya makanya sekarang keterima terus, membayar dosa masa lalu. Membayar dosa masa lalu. Tapi nggak habis itu ketemu casting director di situ, udah deh bermula. Dia mereka mau bikin film catatan harian si Boy waktu itu. Terus ada role kecil yang jadi adiknya Rio Bayu. Udah bermulalah di situ. Habis catatan si Boy, terus habis itu langsung dapat banyak tawaran lagi atau harus audisi lagi dan banyak mengalami kegagalan or gimana? Banyak banget. Itu film pertama. Honestly, kayaknya awal-awal karir tuh gue sangat-sangat naif banget sih. You were there and sangat naif banget karena mikir, dapet film satu, selanjutnya akan gampang, selanjutnya it's gonna be rainbows and glitters everywhere and just mudah lah. I'm a gitu. unicorn gitu kan. Iya, ibaratnya mikirnya kayak pintunya udah terbuka, jadi sekarang nggak gampang lah, tapi kesempatannya jauh lebih besar gitu daripada sebelumnya. Walaupun di awal pun gue nggak ada rencana untuk kerja di industri film gitu. Jadi pada waktu itu umur 19, catatan harian si Boy, preparationnya 19, pas gue umur 19, terus rilisnya itu umur 20. Ya pada saat itu cuma mikir seneng-senengnya doang gitu, nggak kepikiran gimana-gimana. Oh seru, syuting seru gitu. Tapi karena emang kalau lagi prep, lagi syuting tuh ketemu banyak orang, dari ngeliatin orang pegang boom di set aja tuh kayak wow ini apa gitu, bener-bener yang kita nggak lihat di dunia nyata gitu, kayak. So you had a crush on the sound guy, really? Out of all. Oh my god, you are so strong, man. Tapi iya dong, Vin, yang megang boom, lo bayangin seharian dia pegang boom gitu terus stabil. Apalagi yang panjang banget gitu ya. Asli. Terus udah gitu, dulu tuh gue sempet setiap set pas syuting ada foto gue pegang boom. Seenggaknya satu di setiap set. But Kok gue now I gak don't do kaget that ya? anymore. Kok gue gak kaget sama sekali? Terus ya udah gitu, maksudnya ya seneng aja ngelihat orang-orang ternyata kalau dulu gue sebagai orang yang nonton di depan layar tuh nggak kepikiran gitu kalau ternyata bikin film serumit itu gitu. Jadi ibaratnya kayak masuk ke dunia baru yang semuanya tuh fascinating. Nah kalau misalnya waktu itu kan bilangnya pas di set tiba-tiba terkesima ngelihat soundman, ngelihat orang kamera dan lain-lain gitu kan. Kenapa milihnya acting? Kenapa justru fokusnya ke situ? Karena gue ngerasa itu satu pekerjaan di mana lo bisa
ternyata mengenal lebih banyak tentang diri lo sendiri, tentang perjalanan hidup lo sendiri yang ternyata bisa menjadi inspirasi, menjadi bahan bakar untuk performance gitu. Dan itu gue rasa nggak terjadi di semua bidang pekerjaan gitu. Jadi apalagi proses kreatifnya itu sih yang paling gue suka gitu, karena di setiap karakter di sebuah film tuh pasti bikin penasaran gitu buat gue, kira-kira orang ini tuh ada nggak sih di kehidupan nyata yang kayak gini gitu, atau nggak kira-kira dia udah ngalamin apa ya seumur hidupnya untuk mainin sebuah karakter gitu. Jadi menurut gue kayaknya ketertarikan itu terhadap human psychology and human behavior yang bikin gue menetap di industri film. Dan lu sendiri ada metode lu sendiri nggak untuk setiap film? Gimana lu, seperti tadi lu bilang, lu tertarik dengan psikologi masing-masing karakter yang lu mainin ya. Tapi cara lu masuk ke masing-masing karakter ini ada metode, like is there the Tara method? Well, sepertinya gue nggak terpaku sama a certain method gitu, enggak, tapi lebih menurut gue koneksi antara sutradara dan pemain itu penting banget. Dan apalagi maksudnya kita kadang-kadang punya interpretasi sendiri ya, pengen bawain karakternya seperti apa, tapi dimana ketika sutradara itu bisa ngasih kebebasan untuk kita buat explore dan buat bawain sebuah karakter, itu fun banget kalau directornya bisa terbuka. Dan kalau untuk method sendiri kadang-kadang tuh di set beda-beda ya kita pemainnya, Vin. Kadang-kadang ngeliatin ada yang kayak wah konsentrasi banget dari mulai nyampe set sampai pulang tuh in character gitu. Kalau gue tipenya yang harus lepas gitu, kayak cuman in character ketika adegan, karena gue tahu nih kapasitas energi gue tuh seperti apa gitu. Jadi kalau digas terus sepanjang, apalagi kalau misalkan mainin karakter yang lumayan berat gitu, rasanya terlalu capek dan draining buat gue akhirnya untuk bisa perform di depan kamera gitu. Jadi kalau gue lebih taking it easy gitu. Karena teman-teman yang lain juga kadang-kadang ada yang highlighted everything, notes everything, which is I think you do that too. Apa? Apa? But yeah, I think lebih ke pendekatan sama director, terus udah gitu observasi di lapangannya seperti apa, sama nggak ngegas di set gitu. Nah kalau ngomongin sutradara, lu kan kayaknya sekarang udah jadi dynamic duo banget tuh sama Joko Anwar gitu kan, like kayak two peas in a pod gitu kan. Itu awal-awal kolaborasi lu dengan Joko Anwar itu mulainya kapan, dan kok bisa gitu cocok banget gitu? Awal itu tuh di mana ya, film pertama, film pendek duluan. Film pendek dulu. Waktu itu dia bikin film judulnya pendek, judulnya Fresh to Move On. Jadi it's a romantic comedy yang main Aya Albar sama gue. Nah itu kayaknya kolaborasi pertama sama Bang Joko. Kalau Bang Joko ke lo emang dia juga cukup aktif, maksudnya kasih tahu backstory-nya seperti ini, karakternya seperti ini, atau justru dengan semakin banyaknya lo main film bareng sama dia, justru dia makin banyak ngelepasin ke lo? Menurut lo gimana, Tar? Menurut lo adegannya harusnya seperti apa gitu? Enggak sih, kalau secara karakter Bang Joko itu dia sangat efektif banget kalau kerja. Jadi dari awal semua karakter udah ada compile PDF-nya karakternya seperti apa, history dan lain-lain gitu. Dan bakalan bahas bareng-bareng. Kita tuh jarang banget reading yang kayak all out ketika reading gitu. Jadi cuma baca kering doang, nggak pakai emosi, terus diulik lagi ceritanya kenapa, emosinya kenapa, subtext dari
ceritanya, naskahnya tuh apa gitu. Kalau itu dia tetap ngasih, tapi kalau in terms of ngebawain dia udah lebih leluasa sih gitu. Maksudnya, dan mungkin gue udah tahu kalau abang itu dia nggak suka over dramatic performance. Jadi awal-awal tuh gue sempet tuh yang kayak misalkan takut banget atau takutnya sampai nangis gitu, dia mungkin bisa bilangnya kayak dia di take berikutnya coba dia nggak nangis ya, karena dia heroin gitu, jadi dia nggak akan ngerasa seperti itu gitu. Jadi kalau misalkan udah terlalu tinggi banget, dia kayak tone it down a bit gitu, tapi dia nggak akan bilang itu di depan semua orang gitu, dia akan datang terus bisik-bisik gitu sih. Nah itu kan Bang Joko, probably role model lo juga sebagai sutradara ya. Kalau untuk aktor, lo ada role model nggak? Bisa internasional, bisa di Indonesia pun gitu. Salah satu film-film lo di awal kan juga Pendekar Tongkat Emas, pernah main sama Christine Hakim. Yes. So basically, lo ada nggak sih role model aktor atau aktris di Indonesia? I think Ibu Christine salah satu role model gue sih. Awal-awal itu pas syuting Pendekar Tongkat Emas itu udah terkesima banget. Terus udah gitu dapat kesempatan lagi untuk main bareng di Perempuan Tanah Jahanam, itu lebih gila lagi karena karakternya dia di situ jauh berbeda sama Tongkat Emas gitu. Jadi ngeliat ibu tuh, setiap ngeliat dia di kamera atau ketemu dia sehari-hari itu pasti ada aja selalu yang dipelajarin hal baru. Jadi very grateful ada kesempatan bisa cross path sama Ibu Christine. Hello everyone, we want to take a quick moment to thank our sponsor Oppo for making this show possible. All video calls and us behind the scenes are shot on Oppo using the Oppo Reno 4 Pro. Waktu itu, saya sudah pernah bahas fitur SuperHook 2.0 Fast Charging. Namun menariknya, fitur ini disertifikasi oleh TÜV Rheinland, badan sertifikasi nomor 1 di dunia. So, you can charge in peace. And now, back to our show. Kalau nggak salah ya, dulu lu juga pernah awal-awal kayak biasalah kalau misalnya mau photoshoot atau mau syuting atau apa itu kan pasti ada makeup kan. Dan kalau nggak salah emang dulu biasanya juga orang waktu pasang makeup di lu juga biasanya lebih terang, and then you would sometimes feel quite uncomfortable with that gitu kan. Iya banget. Jadi pertanyaan gue adalah kapan lu tiba-tiba mulai merasa benar-benar nyaman dalam kulit lu sendiri gitu, dimana lu bilang fudge, I'll just do whatever I wanna do gitu. Pokoknya gue nyaman dengan diri gue sendiri dan gue berani untuk share kenyamanan gue dengan seluruh dunia gitu. So menurut lu sendiri kapan kira-kira itu mulai terbentuk dalam kepala lu gitu? Karena gini loh Vin, kita yang kerja di industri ini punya tanggung jawab besar dan harus rela mengorbankan privacy. Ibaratnya apalagi dengan sosmed ya. Yes, dengan sosmed sekarang gue rasa kita harus rela dengan konsekuensi apapun itu mengorbankan privacy kita. Kalau gue ngerasa 90% diri gue itu udah dimiliki sama publik. Ibaratnya makanya kalau misalkan itu konsekuensinya, let me be myself then. Karena gue nggak mau pura-pura maksudnya gue nggak mau di social media pura-pura, di tempat kerja gue pura-pura, gue nggak mau gitu. I wanna live as comfortably as I can be. Jadi menurut gue salah satunya adalah merasa nyaman dengan diri sendiri gitu, karena it's mandatory. It's mandatory. Iya sih, karena beberapa orang kadang-kadang mereka nggak nyadar bahwa sebagai public figure nggak ada tuh pekerjaan namanya 9 to 5 kan. Jadi pada dasarnya setiap kali keluar rumah itu artinya you're on the clock gitu kan. Apakah itu lambe tura yang videoin atau fotoin, atau misalnya ada orang yang mau minta foto atau apapun itu, tapi basically as soon as you leave the house artinya lu kerja. Lu punya publik. Kerja. Ya, lu udah punya publik. Dan setiap kali mau Insta story atau mau foto atau mau video itu
kadang-kadang orang mereka sampai zoom in, Kak itu di background itu apaan tuh Kak? Iya bener. Tapi kayak gini loh, Vin, kayak gue anaknya lumayan cuek banget kan. Oh ya udah, Instastory apa aja terserah, nggak pakai filter gitu. Tapi kadang-kadang tuh sampai kaget, ya ampun kok gitu doang dijadiin headline ini ya, headline news gitu. Terus jadi bingung kan, Vin. Jadi apa maksudnya kalau kita keluar rumah orang minta foto, terus kita sebenarnya misalkan habis kebanjiran atau habis kecolongan atau lagi patah hati, kan orang nggak tahu itu gitu. Jadi mereka cuma expect lo untuk give them what they want and put your best face forward gitu. Dan itu sesuatu ya, sekarang kalau misalkan gue jalan-jalan nggak pakai makeup, cuma pakai piyama doang, ya udah gitu. Kalau ada yang foto bareng, ya udah, this is me gitu. Mungkin nggak sama dengan apa yang lo ekspektasi lo gitu, tapi mungkin karena gue juga di kebanyakan film gue bermain sebagai orang yang sederhana, jadi ya udah kali gitu ya. Ya nggak sih? Kalau lo jalan-jalan pakai piyama bisa jadi itu jadi tren baru sih. Orang yang that's the new it. That's a trend. Yeah, that's the trend. Enggak lah. Tara did it gitu kan. Nah kalau lo sendiri lo ngerasa nyaman atau justru beban dengan status baru sebagai role model ya, khususnya tentang self love misalnya. Lo sendiri merasa nyaman as a role model atau lo merasa kayak waduh berat ya? Tengah-tengah sih, maksudnya kadang gue merasa sebenarnya gue selama ini nggak pernah berpikiran oh I'm a role model gitu, enggak sih. Ya pasti enggak lah ya. Well, some people does, you know, kayak orang yang overthinking gitu pasti mikirin, but maksud gue setiap orang itu ada nyamannya masing-masing gitu. Misalkan gue nyaman, menurut gue nyaman itu dimana gue bisa jalan-jalan nggak pakai makeup atau gue bisa pakai sendal jepit. Tapi mungkin menurut lo nyaman itu lain lagi tuh. Jadi definisi nyaman itu beda-beda kan buat semua orang. Jadi gue sebenarnya hanya kepengen menginspirasi orang-orang bahwa lo nggak perlu menjalani hidup yang butuh approval dari orang lain gitu. Tapi kalau menurut lo bahagianya kalau di-approve sama orang-orang, ya udah silahkan gitu. Tapi alangkah baiknya kalau misalkan kita bisa menggali lagi apa sih yang benar-benar bisa bikin kita bahagia gitu. Gue setuju banget sama lo dan gue suka banget pesan itu. Palingan untuk mini Tara di luar sana ya. There are a lot of mini Tara out there. Nah untuk mini Tara di luar sana, mungkin ada nggak sih pesan yang lo bisa sampaikan? It just can be very simple. Intinya adalah untuk orang-orang di luar sana yang mungkin lagi ngalamin peer pressure atau mungkin mereka masih mencari identitas diri mereka sendiri dan mereka masih bingung gimana sih nyaman dalam kulit sendiri gitu kan. Maybe you can give them some words of wisdom. Sebenarnya badan kita tuh pinter banget. Kalau misalkan ada sesuatu yang dikonsumsi kita nggak butuh, dia bakalan ngasih alarm kayak sakit kepala atau apa segala macam. Dan sama aja ketika lo ngelakuin sesuatu yang doesn't truly make you happy, pasti akan ada alarmnya juga gitu. Kayak misalkan sakit hati atau doesn't feel right in the gut. Jadi menurut gue selalu utamakan that feeling inside you and cari hal apa sih yang bikin api di dalam tuh bisa berkobar-kobar gitu, karena itu the only thing that matters in a way. So yeah. Beautiful words. Terima kasih. Karena walaupun menurut lo mungkin ini cheesy, tapi menurut gue ini penting loh. Karena sekarang masa-masa sosmed begini banyak orang yang lagi kebingungan dan semua orang fokus ke berapa likes-nya dan berapa engagement-nya dan ini dan apa. Menurut gue penting banget kalau seperti lo ada orang yang bilang udahlah hidup aja gitu kan. Nikmatin aja hidupnya gitu. Apalagi sekarang lagi susah juga kan, Vin. Maksudnya semua orang mengalami kesusahan secara finansial, secara kesehatan, semuanya lah gitu. Jadi kayaknya satu-satunya hal yang bisa kita lakuin tuh
ini cheesy banget, but be kind to everybody. Dan kalau misalkan ada omongan yang nggak enak, nggak usah diomongin lah gitu di social media atau in person. Just talk about fun things or things that make you happy. Kata-kata yang luar biasa. Cheesy, yes, tapi bagus. Happiness bagus, is a keren. luxury. Keren. Terima kasih banyak, Tar, untuk waktunya. My pleasure. Dan juga terima kasih sudah menjadi role model untuk semua mini Tara di luar sana. Oh my God. Dan semoga sukses untuk semua film 2020, 2021. Juga you. semoga bahagia selalu dalam pernikahannya. Dan juga selanjutnya, just lots of success for all of your endeavors in the future. Thank you, you too, Finn. Itu dia, Tara Basro. Aktris yang eksplor berbagai macam peran, tapi ternyata peran yang paling menantang adalah berani memerankan diri sendiri. Kalau kalian suka episode kali ini, like, subscribe. Kalau ada komentar tambahan atau pertanyaan, langsung komentar di bawah. Dan supaya kalian tidak ketinggalan episode selanjutnya dari The Industry presented to you by Oppo, klik tombol lonceng. Thank you to all cinema heads out there. Stay safe, stay healthy, wash your hands, and that's a wrap.